Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Rahmadani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A, dengan NIM 2305076022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai hubungan intertekstual. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Menurut seorang ahli sastra yang bernama Djoko Pradopo, beliau memandang hubungan intertekstual sebagai fenomena yang penting dalam sebuah karya sastra. Intertekstualitas adalah hubungan antara satu teks dengan teks lain di mana sebuah karya sastra dapat memuat unsur-unsur dari karya lain baik dalam bentuk kutipan, alusi maupun pengaruh gaya. Menurut Djoko Pradopo, hubungan intertekstual tidak hanya sebatas pada pengaruh langsung dari suatu teks terhadap teks lainnya, tetapi juga mencakup bagaimana pembaca menginterpretasikan teks tersebut berdasarkan pengetahuan mereka tentang teks-teks lain. Dengan demikian, intertekstualitas dalam memperkaya makna suatu karya sastra karena membuka kemungkinan interpretasi yang lebih luas berdasarkan konteks dan hubungan antar teks yang diidentifikasi oleh pembaca. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian hubungan intertekstual. Menurut Rahmat Djoko Pradopo, hubungan intertekstual dalam puisi adalah analisis yang melibatkan hubungan antara satu teks dengan teks puisi lainnya, termasuk hubungan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sajak. Berikut adalah penjelasan detail tentang konsep ini. Yang pertama yaitu ada hubungan antar teks sajak. Pradopo menjelaskan bahwa intertekstualitas dalam puisi melibatkan hubungan antar teks sajak. Contohnya, judul puisi dapat memberikan gambaran tentang tempat dan kejadian yang dijelaskan dalam puisi itu sendiri. Kemudian yang B ada analisis semiotik dan struktural. Analisis semiotik dan struktural adalah bagian penting dalam pengkajian puisi intertekstual. Pradopo menggunakan analisis semiotik untuk memahami simbol-simbol dan makna yang terkandung dalam puisi. Kemudian yang C ada penggunaan majas dan metafora. Pradopo juga menekankan penggunaan majas dan metafora dalam sebuah puisi. Misalnya dalam puisi Pasar Malam Sriwedari Solo baris keempat, wajah-wajah tanpa jiwa memiliki arti orang-orang yang tanpa berpikir panjang melakukan sesuatu hal yang dianggap tidak baik. Yang D yaitu ada pola-pola makna yang sistematis. Varian-varian dalam puisi merupakan satu kesatuan antara matris dan model yang saling terhubung satu sama lain sehingga menjadi makna yang sistematis dan jelas. Varian-varian ini merupakan pola-pola yang tersusun agar makna dapat dijelaskan secara keseluruhan. Kemudian ada ciri-ciri hubungan intertekstual puisi. Hubungan intertekstual dalam puisi merujuk pada cara suatu puisi menghubungkan dirinya dengan teks-teks lain baik secara eksplisit maupun implisit. Berikut adalah beberapa ciri-cirinya. Yang pertama yaitu referensi atau kutipan. Dua, alusi atau kiasan. Kemudian ada parodi atau imitasi. Ada adaptasi tema atau motif, lalu ada intertekstualitas kultural, dan ada dialog atau kontradiksi. Adapun ciri-ciri hubungan intertekstual puisi menurut Ahmad Djoko Pradopo yaitu ciri khasnya sebagai tanda atau sik, tidak boleh dilupakan hubungan sejarahnya baik zaman maupun dengan sajak-sajak sebelumnya. Puisi tidak ditulis dalam situasi kekosongan budaya atau sastra, kemudian sajak ditulis dalam pertentangannya dengan sajak-sajak zaman sebelumnya. Lalu yang terakhir ada sajak sering meneruskan ciri-ciri sajak zaman sebelumnya maupun menentangnya. Kemudian selanjutnya ada hubungan intertekstual puisi Padamu Jua dengan doa menurut Djoko Pradopo. Dalam analisis intertekstual antara puisi Padamu Jua, karya Amir Hamzah dan doa oleh Chairil Anwar terdapat persamaan dan pertalian dalam gagasan dan ungkapan keduanya. Yang pertama ada Padamu Jua menggambarkan si aku yang kecewa tetapi akhirnya kembali kepada Tuhan karena kesetiaannya. Sedangkan doa mengekspresikan si aku yang terasing tetapi akhirnya datang kepada Tuhan, merasakan bahwa tidak ada tempat lain untuk mengadu. Kedua puisi merupakan metafora lilin untuk menggambarkan Tuhan, dengan Chairil Anwar mengadaptasi metafora Amir Hamzah. Lalu, si aku dalam Padamu Jua dan doa mengalami kesulitan dalam memahami Tuhan, tetapi akhirnya menemukan ketenangan dengannya. Lalu yang terakhir ada meskipun memiliki ide yang mirip, ekspresi dan penanganan tema berbeda, mencerminkan tanggapan pribadi terhadap Tuhan. Amir Hamzah menanggapi
menghidupi wujud Tuhan sebagai kekasih. Tuhan diantropomorfkan, diwujudkan sebagai manusia, kekasih, gadis. Dengan demikian, kiasan-kiasannya bersifat personifikasi dan romantis. Apa yang digambarkan Amir Hamzah berbeda dengan konsepsi Tuhan menurut Chairil Anwar. Antara aku dengan engkau terdapat jarak. Kekuasaan Tuhan itu mutlak, ada hamba dan ada Tuhan. Maka Chairil Anwar tak memberinya bentuk manusia, melainkan kekuasaannya yang terasa. Dalam hal gaya ekspresi, Chairil Anwar menggunakan gaya imagisme, yaitu gaya yang mengungkapkan pengertian dengan citra-citra, gambaran-gambaran, atau imaji-imaji. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk, aku mengembara di negara asing. Sedangkan Amir Hamzah mempergunakan citra-citra juga, tetapi tidak untuk mengemukakan pengertian, melainkan untuk mengkonkretkan tanggapan, seperti kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar, setia selaku, engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu, bertukar tangkap dalam lepas. Selanjutnya ada hubungan intertekstual puisi Dalam Matamu dan Sajak Putih menurut Djoko Pradopo. Yang pertama yaitu dari tema, kedua puisi tersebut membahas tema cinta, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Dalam Matamu mengangkat cinta yang lebih universal dan menyentuh sisi keindahan yang sederhana dan tenang. Sementara Sajak Putih lebih menekankan pada cinta yang lebih intens dan penuh gairah. Kemudian dari gaya bahasa, Sapardi dalam Matamu menggunakan gaya bahasa yang lembut dan sederhana dengan metafora yang halus untuk menyampaikan sebuah perasaan. Sementara itu, Chairil Anwar dalam Sajak Putih lebih eksplisit dan menggunakan diksi yang kuat serta tegas. Djoko Pradopo mungkin melihat intertekstualitas dalam cara kedua penyair ini menggunakan simbol-simbol yang berbeda untuk menyampaikan esensi cinta. Kemudian ada dari ekspresi makna. Kedua puisi tersebut meskipun memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda, sama-sama mengungkapkan perasaan cinta yang dalam. Sapardi cenderung mengungkapkan cinta dengan cara yang lebih kontemplatif, sedangkan Chairil Anwar mengungkapkannya dengan penuh gairah dan kekuatan. Djoko Pradopo dalam kajiannya mungkin menekankan pada hubungan intertekstual ini menunjukkan bahwa karya sastra bisa saling berinteraksi, baik melalui tema, gaya, maupun makna, sehingga memperkaya pembaca dalam memahami dan merasakan pengalaman cinta yang disampaikan oleh kedua puisi ini. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Menurut Djoko Pradopo, hubungan intertekstual dalam puisi melibatkan analisis keterkaitan antara satu teks puisi dengan teks lainnya, mencakup baik unsur intrinsik seperti tema dan gaya bahasa maupun unsur ekstrinsik seperti konteks budaya dan sejarah. Hubungan ini dapat terlihat melalui referensi, kutipan, alusi, parodi, adaptasi tema, dan simbol budaya yang menunjukkan bahwa puisi tidak berdiri sendiri tetapi terkait dalam tradisi literatur yang lebih luas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye.